Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Satu minggu pasti banyak yang Bapak Ibu alami bersama dengan keluarga, dengan rekan kerja, dengan masyarakat sekitar. Pasti banyak hal yang mungkin kita satu dengan yang lainnya tidak diketahui, tapi percaya bahwa Tuhan tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan semuanya dari Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk bersyukur bahwa Tuhan baik, memanggil setiap kita dari tempat kita masing-masing dan menyertai kita dari rumah kita masing-masing hingga ke tempat ini dengan selamat. Mari kita memulaikan ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya mempersilakan bagi setiap kita untuk mengambil waktu bersaat teduh. Mari mengingat kebaikannya, perkenanannya pada kita pada hari ini. Kalau hari ini kita masih ada, hidup, menikmati udara, kita masih bisa bersuka cita, bertemu dengan saudara seiman kita di gereja ini. Itu semua oleh karena kasih-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung raja-wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang keras. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia Allah atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Besar kasih-Nya, kita pujikan Dia. Naik syukur-Nya atas kemenangan yang maha indah kasih Dia.
pagi hari ini Tuhan sudah memperkenankan kami, melayakkan kami Tuhan. Kami mau beri diri kami, hidup kami pagi hari ini Tuhan hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu. Segala beban hidup kami percaya Engkau tahu. Dan pagi hari ini kami mau serahkan dan kami percayakan bahwa Engkau bekerja atas hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami, kami membuka telinga kami dan pikiran kami untuk kami dikuatkan, untuk kami diubahkan melalui pujian, penyembahan dan firman-Mu Tuhan, memperbarui hidup kami. Biarlah kami pulang menjadi sesuatu orang yang baru, yang siap lebih lagi memberitakan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur dan siap lebih dalam lagi masuk dalam ibadah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami dalam mengucap syukur, haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Saya mau jemaat untuk berdiri. Meskipun pakai masker, saya persilakan bagi Bapak Ibu boleh melihat kanan dan kirinya dengan baik-baik. Ada orang baru yang Bapak Ibu lihat? Kanan kirinya? Masih jemaat lama ya? Puji Tuhan. Tapi mari kita terus bekerja, kita terus lebih semangat lagi menjangkau orang-orang di sekitar kita untuk boleh datang bersama-sama ke gereja ini supaya kita dapat wajah-wajah baru. Amin. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan lebih dalam lagi karena Allah yang baik, Dia batu karang kita. Boleh Bapak Ibu Saudara angkat tangan kiri atau kanan? Kita mau kata-katakan Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tegak teguh. Amin. Kita pujikan bersama-sama.
kita. Mari kita bersama-sama menyatakan kasih itu lewat doa kita, lewat perhatian kita kepada bangsa ini, kepada saudara-saudara kita seiman. Kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita pujikan bersama-sama, penuhkanlah bejanaku.
Buka hati telinga kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang mengubah sikap hidup kami, yang menegakkan kami ketika kami terjatuh, yang mengangkat kami ketika kami tergeletak, yang memberikan kekuatan bagi kami ketika kami lemah dalam mengatasi setiap persoalan yang ada. Berbicaralah kepada kami Tuhan, melalui mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Pakailah, biarlah apa yang disampaikan semuanya daripada Engkau, untuk memberkati kami, meneguhkan kami, menguatkan kami, supaya kami hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kesatuan bersama dengan jemaat Tuhan, bersama dengan orang-orang yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami, untuk kami senantiasa bekerja sama, saling bahu-membahu menunjukkan, mewujudkan kesatuan tubuh Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh keuangan di tempat ini. Berkati, kuasai dengan kuasa Roh Kudus. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, dengan segala situasi kondisi yang ada saat ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemimpin-pemimpin kami. Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan tolong mereka, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan di dalam Tuhan Yesus, sehingga dapat memimpin bangsa ini benar-benar seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami semua Tuhan. Untuk itu kami terus mengasihi bangsa ini, kami terus berdoa bagi bangsa ini, kami terus menyerahkan bangsa ini dalam situasi kondisi bencana yang terjadi saat ini. Kami percaya bahwa sesuatu terjadi tidak secara kebetulan, tetapi rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Rencana Tuhan untuk mencelikkan mata hati kami, untuk melihat kasih yang di dalam Yesus Kristus, untuk melihat kuasa di dalam Yesus Kristus yang mengatasi langit dan bumi ini. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama melayani Tuhan. Kami bersekutu bersama-sama, kami ambil bagian seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk pertumbuhan perkembangan gereja ini Tuhan, baik secara kualitas iman jemaat Tuhan maupun kuantitas di dalam kehadiran jemaat Tuhan, untuk ambil bagian dalam pelayanan demi pelayanan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan campur tangan. Pakai kami Tuhan, inilah hati kami, inilah diri kami. Pakai kami sebagaimana Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Gereja diberkati untuk memberkati, gereja dikenal karena kasih di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, banyak jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit, yang saat ini mengalami penderitaan, yang saat ini mengalami permasalahan. Tolonglah mereka Tuhan, Engkau tilik hati mereka satu persatu, supaya mereka pun boleh diberikan kekuatan, kemampuan untuk terus memuliakan Tuhan dalam segala situasi kondisi yang ada. Kami terus berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu ini Tuhan, Kau memberkati. Kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Sudarno, daripada kakak Bapak Sarjana yang saat ini terbaring lemah. Tuhan tolong, jikalau besok Rabu rencana ada operasi, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Keputusan Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk rumah sakit yang menangani, demikian juga dokter-dokter yang menangani. Kami serahkan di dalam tangan kasih. Peralatan yang digunakan, kami berdoa supaya Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga melalui semuanya itu terjadi seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Jikalau Tuhan kami boleh meminta, kiranya Tuhan Kau memberkati kesembuhan, pemulihan,
Tidak ada yang mustahil di dalam Yesus Kristus. Untuk itu kami berseru kepada-Mu Tuhan. Namun semuanya kami kembalikan kepada-Mu. Kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kami. Demikian juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kami berdoa untuk Pak Tukiman yang saat sehabis operasi, pasca operasi Tuhan. Kau juga memberikan kesembuhan, pemulihan di dalam Tuhan Yesus. Kau memberkati di dalam setiap proses yang ada, supaya Pak Tukiman juga boleh dikuatkan, diteguhkan iman pengharapannya di dalam Yesus Kristus. Berdoa untuk Ibu Pujuk, Tuhan juga memberkati kekuatan, kemampuan di dalam Tuhan untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Berdoa untuk jemaat-Mu yang lain Tuhan. Pak Imam, demikian juga istrinya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sudah lansia, membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan di dalam hati mereka, keteguhan di dalam hati mereka, supaya mereka terus berpengharapan kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami secara pribadi banyak hal yang boleh kami sampaikan Tuhan, namun karena keterbatasan kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Berdoa untuk BPBI, BPN, BPD, yayasan. Tuhan juga memberkati hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Diberkati Tuhan. Amin. Dapat salam Bapak Ibu Saudara dari Bapak Karyono. Mungkin yang sepuh-sepuh ya, atau mungkin yang pelaku sejarah juga di sini. Dapat salam dari Bapak Karyono. Dulu di sini kemarin saya ketemu. Dia sekarang di Kediri ya, seperti itu. Dia titip salam buat jemaat semuanya, supaya jemaat semakin semangat, semakin diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masih berbicara tentang visi misi gereja, yaitu diberkati untuk memberkati. Minggu yang lalu kita belajar dari kehidupan jemaat mula-mula untuk meraih suatu impian gereja yang diberkati untuk memberkati ini. Nah, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, Efesus pasal 4 ayat 16, dikatakan, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus, dan saat ini juga disampaikan kepada saya dan saudara, jemaat yang ada di Gereja Baptis Indonesia Anugerah Yogyakarta, menegaskan Yesus Kristus sebagai kepala dari tubuh, yaitu jemaat, saya dan saudara. Supaya apa? Supaya jemaat tersusun rapi dalam tatanan organisasi. Semua jemaat terlibat dalam pelayanan sesuai bagiannya masing-masing. Dan akhirnya jemaat mengalami yang namanya pertumbuhan. Jemaat dibangun dengan iman yang kuat di dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Semua ini bisa terjadi jika kita ada keuletan. Minggu yang lalu saya sampaikan, keuletan, ketekunan, keseriusan dalam mengikut Tuhan Yesus. Yang kedua, adanya sinergisitas, adanya kesatuan hati, kesatuan jemaat yang ada. Satu hati,
satu perasaan, satu visi dan misi. Minggu kemarin sebagian sudah saya sampaikan, untuk bersatu dibutuhkan komunikasi yang baik, supaya segala sesuatu bisa dipahami, segala sesuatu dimengerti. Maksud dan tujuan dia mengatakan semuanya itu. Komunikasi harus diperbaiki. Komunikasi harus diperbaiki dengan jelas. Yang kedua, dibutuhkan suatu kerendahan hati untuk saling mengerti dan memahami dan melakukan apa yang sudah disepakati. Kerendahan hati sangat diperlukan. Dan bagaimana kita mau melakukan, itu pun juga wujud daripada kerendahan hati. Melakukan apa yang sudah disepakati, apa yang sudah kita rancangkan. Minggu yang lalu sekilas sudah kita bahas tentang kerendahan hati ini. Namun pada hakikatnya kerendahan hati yang dimaksud dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua, di situ dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, ada lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Kerendahan hati yang dimaksud dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua ini mengacu kepada manusia baru yang memiliki sifat ilahi seperti Kristus, yaitu rendah hati. Manusia baru. Saya dan saudara ketika mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan saudara mengambil keputusan untuk mau dibaptiskan, maka saudara sesungguhnya sudah menjadi manusia baru. Manusia baru di situ meninggalkan manusia lama, tabiat lama, karakter lama, yang sekarang diperbarui di dalam Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita bicarakan mengacu kepada Yesus sebagai teladannya di situ. Paulus menasihatkan jemaat Efesus untuk selalu rendah hati. Dalam The Theological Dictionary itu dikatakan kata rendah hati dalam ayat ini, dalam Efesus pasal 4 ayat 2 ini mengandung makna menundukkan diri sendiri kepada orang lain. Menundukkan diri sendiri kepada orang lain dan menjadi lebih peduli terhadap kesejahteraan mereka daripada diri sendiri. Dalam bahasa psikologinya dikenal atau lebih umum dikenal sebagai sifat kepribadian yang tidak egois. Jadi tidak egois, mementingkan yang lain. Nah, kalau tadi saya katakan bagaimana manusia yang baru, kehidupan yang baru itu mengacu kepada kehidupan Yesus, tolok ukurnya adalah Yesus, maka Yesus pernah menunjukkan sifat ini ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Kerendahan hati Tuhan Yesus ditunjukkan ketika dia membasuh kaki murid-muridnya sebagai teladan seorang pemimpin yang sebagai hamba. Meskipun dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya, meskipun dia seorang pemimpin daripada kelompok saat itu, dia seorang guru yang disegani. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa, dia mengadakan banyak mukjizat, dikagumi semua orang, namun dia mau membasuh
kaki murid-murid saat itu. Dia yang adalah Tuhan mau melayani, melakukan pekerjaan sebagai pelayan, mau menundukkan diri sebagai hamba. Inilah yang harus kita contoh, kita teladani, supaya kita bersatu. Ada kesatuan sehingga visi misi gereja, impian gereja bisa tercapai. Di sini kerendahan hati sangat dibutuhkan. Mungkin kita di rumah sebagai imam, kepala keluarga, yang ibu-ibu sebagai istri, anak-anak seperti itu. Mungkin juga saudara di dalam pekerjaan, saudara sebagai pemimpin. Tetapi saat ini dalam bergereja, saling melayani satu dengan yang lainnya, mampu menundukkan diri, melepaskan apa yang menjadi kebanggaan kita, untuk saling melayani, untuk saling menghargai, untuk saling menopang di sini. Ini harus kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, selain kerendahan hati dan memperbaiki komunikasi, Efesus pasal 4 ayat 2 di situ dikatakan lemah lembut juga sangat diperlukan. Jemaat harus memiliki kelemah lembutan. Kelemah lembutan yang seperti apa? Kata lemah lembut ini bukan berarti tanpa daya, lemah. Wis pokoknya aku melu. Ada lagunya siapa tuh? Pokoknya melu. Melu sopo? Terus? Ada yang tahu lagu itu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kata lemah lembut, makna teologisnya dari teks Yunani adalah sikap sederhana. Lemah lembut yang terungkap di dalam ketaatan yang penuh, ketaatan yang penuh, kesabaran terhadap serangan, bebas dari kebencian dan keinginan untuk balas dendam. Lemah lembut yang dimaksud adalah seperti itu. Bukan lemah lembut, bukan berarti tidak berdaya, lemah. Tidak demikian. Tapi salah satu perkataan Tuhan Yesus di kayu salib mendefinisikan dengan tepat kata lemah lembut ini. Ketika Tuhan Yesus disalib itu, Tuhan katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jika kita perhatikan lebih seksama, lemah lembut ini sifat daripada ketegasan, sifat daripada ada kekuatan yang sebetulnya mampu untuk dilakukan, tetapi dia tidak mau melakukannya. Bisa melakukannya, tetapi tidak mau melakukannya. Menahan diri. Nah, artinya kita jemaat harus memiliki hati yang lemah lembut, sehingga dapat menanggung segala derita untuk taat. Tidak membenci meskipun tersakiti, terzolimi, sehingga kita mampu
mengatakan seperti Yesus, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang diperbuat. Ketika kita disakiti, oh, dia tidak tahu kok. Dia ngomong apa itu, bahwa sebetulnya perkataannya itu menyakiti, tetapi kita tidak apa-apa lah, ya apa-apa. Karena ada sesuatu tujuan di situ. Ada suatu tujuan untuk meraih impian itu. Ada tujuan, visi misi. Ketika Tuhan Yesus disalib, dia mengalami penganiayaan, dia mengalami sesuatu yang penindasan, dia mengalami yang namanya sakit. Sesungguhnya Tuhan Yesus mampu untuk melepaskan diri dari semuanya itu. Tuhan Yesus bisa melakukan semuanya itu karena dia adalah Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengendalikan dirinya. Supaya apa? Dia mau taat sampai mati. Karena visi misinya untuk penyelamatan. Visi misinya untuk penyelamatan, penebusan dosa. Kalau dia dengan egois, Tuhan Yesus egois nih, dia mau lepas, maka penyelamatannya gagal. Nah, demikian juga saya dan saudara. Ketika kita mau meraih impian kita, gereja semakin diberkati untuk memberkati, gereja semakin diperluas, gereja semakin luar biasa. Itu tujuannya. Jadi ketika ada jemaat, mungkin ada seseorang jemaat yang menyinggung perasaan kita dengan perkataannya, cobalah untuk berpikir yang baik. Oh, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Atau saudara bisa berpikir, oh, itu untuk memotivasi saya. Mungkin saya memang ada yang salah di sini. Menekan diri sendiri, mengintrospeksi diri sendiri. Ada perubahan, berani untuk berubah. Ini yang perlu diperlukan dalam kesatuan gereja, supaya kita meraih impian kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya tetap bersatu, supaya tetap rukun, supaya kita memiliki seduluran selawase, kita harus sabar. Sabar. Dalam Efesus pasal 4 ayat 2 itu dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kata sabar ini maknanya mengacu kepada arti sabar menderita. Dalam teks Yunani, kata ini mengacu kepada daya tahan yang lama. Daya tahan yang lama di hadapan amukan, oposisi, dan amarah dari orang lain. Sabar. Bisa gak saudara sabar? Diam sejenak saja ketika ada orang marah-marah kepada saudara. Kalau saudara tidak sabar, saudara, Pak, cacing diinjak, apa? Mogel loh Pak, cacing diinjak. Wah, aku apa menang? Aku manusia. Seprene kok diinjak-injak ora iso Pak. Wah, kesatuan tidak akan terjadi. Visi misi impian gereja tidak akan pernah terjadi kalau saya dan saudara masih ada ego dalam hati kita. Sabar, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan.
Dikatakan di sini, saya tahan yang lama di hadapan kamu kan oposisi. Oposisi maksudnya orang yang mungkin tidak senang dengan kita, yang berseberangan dengan pola pikir kita. Karena tidak sepaham dengan kita, akhirnya dia, oh tidak bisa, harus begini. Sabar ya, kita diam saja, mendengarkan saja. Di situ. Ingat, bagaimana respon Yesus ketika disiksa dalam perjalanan memikul salib menuju Bukit Golgota, seperti yang digambarkan dalam film The Passion itu. Dia menahan emosi, kemarahan, rasa sakit yang luar biasa. Bukan rasa sakit yang ada dalam tubuh saja, tetapi mungkin dia dalam hati. Kenapa? Banyak murid-muridnya juga mengecewakan dia. Wah, luar biasa. Murid-muridnya yang selalu mengikuti dia, yang selalu makan bareng dengan dia, yang selalu hidup bersama dengan dia, tidur bareng, pelayanan bareng, dan mengikuti semuanya, menikmati semua berkat Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus mengalami penganiayaan itu, kemana mereka pergi? Kemana para murid-murid pergi? Kemana? Mereka sembunyi. Mereka melihat dari kejauhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam posisi Tuhan Yesus mengalami semuanya itu, katanya kamu sahabat, ketika aku diunek-unek koyok ngene, kowe ndi gitu ya. Marah enggak? Wajar enggak? Lorone tekan. Sakitnya tuh di sini, Pak. Sakit. Tapi kalau saudara hanya sakit dok, yo rasano dewi lorone iku. Kenapa? Mungkin orang yang menyakiti tidak sadar kalau itu menyakiti saudara, sehingga dia tetap santai saja. Gimana? Wah, kita nggak tahan. Ngonek-ngonek ke aku, kok penak ngomong gimana kabarnya. Ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus sabar. Tuhan Yesus mampu menahan semuanya itu. Karena apa? Karena visi misi yang diberikan Allah. Kembali lagi, visi misi yang diberikan Allah, penyelamatan akan dunia ini, penyelamatan akan umat manusia itu dari hukuman maut akibat daripada dosa. Dan kalau saya dan saudara saat ini diminta untuk sabar, itu karena kita memiliki visi misi, kita memiliki impian yang besar. Jangan salah, impian kita itu besar. Dibutuhkan kesatuan kita. Untuk menghadapi apa? Tantangan yang semakin menyakitkan hati ini. Ketika itu menyakitkan, ingat visi misi itu. Yesus menjadi patokan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari satukan hati kita, satukan visi kita, satukan misi kita untuk meraih impian itu. Bersediakah kita dipakai Tuhan untuk melayani? Bersediakah kita bergandengan tangan untuk melayani Tuhan? Bersediakah kita memberikan hati kita untuk Tuhan? Mari kita berdiri bersama-sama. Pemain musik ini kita ke depan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Saya ingin menantang Bapak Ibu Saudara
saudara bergandengan tangan dengan jemaat yang satu dan yang lainnya untuk meraih mimpi kita. Bersediakah kita bersabar dalam segala sesuatunya untuk meraih impian kita? Bersediakah kita memiliki hati yang lemah lembut? Bersediakah kita mampu merendahkan diri kita, memperbaiki komunikasi kita? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Silakan berdoa. Berdoa dalam hati saudara sendiri. Berdoa dan berjanjilah kepada Tuhan. Tuhan memanggil untuk menyatukan. Jadikan kami sehati sepikir dan kehendak-Mu jadi rupanya akan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Tuhan, inilah kami. Kami mau menyatukan visi misi kami, Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami, Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau, Tuhan, Kau pakai kami. Berikan kelemah lembutan di dalam hati kami. Berikan kami kesabaran di dalam hati kami. Berikan kami kemampuan untuk kami memperbaiki komunikasi kami satu dengan yang lain. Berikan kami kemampuan untuk melakukan semuanya itu. Tuhan, inilah kami. Pakailah kami. Pakailah kami menjadi alat kemuliaan-Mu, Tuhan. Pakailah kami untuk melayani-Mu sebagaimana kami ada saat ini.
lagi dalam hidup kami. Jangan biarkan kesombongan ada di dalam diri kami. Jangan biarkan kecongkakan ada di dalam diri kami. Jangan biarkan keegoisan ada di dalam diri kami. Kami mau bekerja bersama-sama untuk melayani Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami, Tuhan. Jadikan kami satu, seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Kami adalah tubuh bagian Tuhan. Mungkin kami menjadi jari kaki, mungkin kami menjadi jari tangan, mungkin kami menjadi mata, mulut, telinga, rambut, atau apapun. Kami mau Tuhan pakai sebagaimana Tuhan percayakan pelayanan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hati kami kepada-Mu. Kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu untuk menyatukan diri kami bersama dengan umat-Mu yang ada di tempat ini, bersama-sama untuk melayani Tuhan. Jadikan kami sehati sendiri, dan kehendakmu jadi menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sendiri, yang kehendakmu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Sekali lagi, jadikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami satu, satu kesatuan di dalam tubuh sebagai anggota Gereja Baptis Indonesia Anugerah, untuk dipakai Tuhan sebagaimana adanya kami, untuk terlibat dalam pelayanan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Gereja semakin diberkati, jemaat semakin bertumbuh di dalam iman pengharapan bersama dengan Yesus Kristus. Jemaat yang dibangun dalam tubuh Kristus mengalami pertumbuhan yang luar biasa, baik secara kuantitas, kualitas. Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Materaikan firman Tuhan di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga kebenaran firman-Mu lah yang akan terus menguatkan hati kami, menguatkan diri kami ketika kami mengalami badai pencobaan, mengalami permasalahan. Kami tetap mampu merendahkan diri
memiliki hati kelemah lembutan, memiliki kesabaran dalam hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jika sebentar kami mau meninggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing, pimpin, sertai, dan antar kepulangan kami sampai di rumah dalam keadaan sehat, selamat, tidak kurang sama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat. Kami mau menyerahkan persembahan kami. Berkati apa yang sudah kami kembalikan kepada melalui berburu persembahan, baik persembahan khusus maupun persembahan sosial ataupun membangun, kami serahkan di dalam tangan kasih. Sucikan dan kuduskan semuanya itu supaya dipakai Tuhan dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, supaya semuanya Tuhan cukupkan apa yang kami perlukan hari lepas hari. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam segala kehidupan, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau di dalam setiap jerih payah. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Diberkatilah engkau di dalam setiap apapun yang engkau lakukan dan pergunakan. Satu hal yang Tuhan inginkan, satu visi misi. Milikilah kerendahan hati, milikilah kesabaran, kelemah lembutan di dalam kehidupanmu. Damai sejahtera, sukacita di dalam Yesus Kristus, penyertaannya, penghiburannya melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Gereja Baptis Indonesia Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Hati-hati di jalan, sampai bertemu dengan keluarga dengan penuh sukacita. Ada pengumuman tambahan tadi bagi panitia pembangunan. Silakan berkumpul setelah selesai ibadah ini. Ada rapat sebentar. Gitu. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di ruang BMB, boleh dipersilakan terlebih dahulu untuk meninggalkan ruangan. Untuk kotak persembahan ada di depan. Gitu. Baik, bagi Bapak Ibu yang paling selatan, bangku paling selatan, silakan boleh meninggalkan ruangan lewat pintu depan.